Hai, welcome to my channel YouTube. Balik lagi di video terbaru saya. Kali ini kita buat empek-empek lagi ya. Ya, belakang ini lagi mood banget buat empek-empek karena bahannya mudah dan rasanya enak. Oke, bahan-bahannya ada minyak, kemudian saya punya bawang putih 2 sini yang sudah dihaluskan dan 1 sendok garam. Kemudian jangan lupa takarannya kita pakai gelas ya, seperti biasa takaran bakunya. Dan untuk tepung terigunya, bukan tepung terigu, tepung tapiokanya kita pakai 500 gram. Dan jangan lupa lada. Nah, untuk ikannya sendiri saya pakai ikan kakap merah sebanyak 500 gram. Bisa diganti ikan tenggiri atau ikan mudah banget cari ikan giling. Nah, untuk takaran airnya kita karena baru awal buat pempek, saya pakai aja 1 gelas belimbing. Nah, saya campurnya perlahan-lahan, nggak usah dimasukin semuanya karena takutnya nanti kelembutan atau keenceran. Sebenarnya sih pas segitu takarannya. Nah, kita masukin bawang dan tadi ladanya, kita masukin ladanya sekitar setengah bungkus lada saset itu, isinya sekitar 4 gram, jadi kita bagi 2 sekitar 2 gram lada. Atau kalau misalkan nggak punya pakai lada utuh itu yang bulat-bulat itu halus gitu. Nah, untuk airnya kita tambahkan perlahan-lahan aja ya, nggak usah terlalu terburu-buru. Nah, seperti ini sedikit demi sedikit kita campurkan sampai halus dan merata. Setelah halus dan merata, nanti kita tambahkan garam. Garam ini sifatnya aduk terus sampai rata, sampai teksturnya halus banget. Nah, seperti ini. Tambahkan air secukupnya. Ini masih air yang tadi, air 1 gelas belimbing tadi. Saya tambahkannya perlahan-lahan aja, nggak terburu-buru terlalu banyak. Nah, yang terakhir kita tambahkan garam. Garamnya ini kalau kita tambahkan garam, dagingnya atau adonannya akan lebih keras atau kejal gitu ya. Saya sendiri kurang paham sih kenapa gitu. Tapi kalau untuk masak ikan biasanya kan kalau misalnya kita kasih garam itu langsung keras gitu loh. Oke, langsung masukin minyaknya. Minyaknya kita pakai 3 atau 4 sendok minyak makan. Kita aduk terus sampai rata. Nah, sampai teksturnya kira-kira seperti ini. Nah, seperti bakso ya. Kalau untuk bataewan bisa juga nih, langsung aja direbus terus nanti dikasih kuah. Wih, enak banget. Oke, langsung kita campur tepung terigunya. Tepung terigunya kita pakai sedikit demi sedikit aja. 500 gram itu kita habiskan sampai habis semua. Namun sisakan sedikit untuk kita membentuk adonannya. Jangan dicampurkan semuanya terlebih dahulu. Kita sisakan untuk membentuk adonan. Tambahkan perlahan-lahan, jika ragu atau jika terlalu sulit nambahkan langsung semuanya. Untuk takarannya 1:1 ya, sama seperti membuat pempek do, 1 pempek tanpa ikan. Cuma bedanya kalau 1:1 itu kan satunya tepung terigu dan satunya tepung tapioka. Ini gantinya yang satunya tepung tapioka dan satunya lagi ikan. Atau bisa juga diganti udang. Saya udah pernah nyoba diganti udang, enak juga kok. Karena untuk mendapatkan daging giling atau ikan giling gak semuanya ada ya jual di pasaran. Kalau sulit mendapatkan ikan gilingnya, bisa di blender sendiri, ikannya dipotong kecil-kecil terus dimasukkan blender atau penggiling. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata, sisa tepungnya kita taruh di wadah yang mau kita pakai untuk membentuk. Berantakan banget di sini dapurnya. Oke, langsung kita ambil sekitar 1 centong nasi, sesuai tingkat masing-masing sih ininya. ukurannya mau seberapa besar. Kalau misalnya mau yang lebih besar bisa
ambil sekitar berapa centong gitu. Saya cukup 1 centong nasi. Nah, kita mau buat empek-empek lenjer atau empek-empek yang kayak bulat gitu loh. Nah, kita ratakan, kemudian kita sisihkan yang sudah jadi. Nanti kita rebusnya serempaan aja bareng-bareng sama, kalau udah sekitar 2 atau 3 gitu. Nah, seperti ini dipilin terus sampai bentuknya bagus. Sebenarnya kalau misalnya mau buat untuk lebaran seperti yang saya buat ini, lebih mudah dalam bentuk pempek lenjer dibanding yang bentuk satu-satu itu kan, karena ribet sih ya kalau menurut saya kalau buat pempek yang ada isiannya telur atau isian lain. Nah, kalau seperti ini kan gampang banget tuh kita buat lenjer atau panjang-panjang seperti ini. Nanti kalau misalkan ada tamu atau jika nggak langsung dimakan, bisa disimpan di freezer terlebih dahulu, nggak terlalu keras. Nanti setelah matang seperti ini, dia akan mengambang dan nggak tenggelam lagi. Kalau yang belum mengambang, jangan dipaksakan dicongkel-congkel, biarin aja. Ntar kalau udah mateng beneran, nanti pasti dia nggak bakal lengket di dasarnya dan akan ngambang seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya nggak terlalu seragam ya. Ada yang agak panjang, ada yang agak pendek karena nggak ada aturan waktunya. Langsung aja. Ini sisanya saya mau masukkan kembali, dan saya tadi ada buat pempek ya yang lenjer yang agak kecil gini. Kalau yang kecil seperti itu untuk penyajiannya langsung aja digoreng kan, nggak usah dipotong-potong lagi. Kalau yang ukuran jumbo lenjernya, nah seperti itu yang sudah matang di samping wajannya, itu perlu kita potong lagi. Nggak mungkin kan kita makan sebesar itu. Untuk porsi potongannya sesuaiin aja dengan selera masing-masing. Biasanya sih dipotong agak kecil ya, sekitar 2 atau 3 cm gitu. Ini seperti ini hasilnya. Satu resep menghasilkan 7 pempek lenjer yang jumbo dan sekitar 6 atau 5 pempek yang kecil-kecil. Nah, seperti ini ya saya maksud, kita potongnya kecil-kecil aja, nggak usah terlalu besar karena lebih mudah ya untuk makannya. Saya sendiri lebih suka kalau dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, untuk kalau misalnya untuk lebaran atau sekedar cemilan ada tamu gitu bisa sih. Jadi setiap mau makan tinggal digoreng gitu, dan sisanya ditinggal di freezer, kapanpun mau dikonsumsi bisa. Nah, seperti ini hasil akhirnya setelah digoreng. Saya nggak bohong sih, rasanya enak nih. Dan teksturnya pas banget, lembut. Oke, sekian resep dari saya. Thanks for watching ya. Thanks you udah nyimak sampai akhir video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.